Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Reni Sukesti, sebuah kisah yang berjudul Weton Aos. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. (18 Februari 2019). Hujan masih saja menyelimuti sore yang kian membekukan desa Semuli, desa yang lekat dengan kemistisannya. Desa yang perdukunannya masih merajalela dengan keyakinan terhadap sesuatu yang begitu mustahil untuk dicerna. Desa yang membuatku takut saat mengetahui tentang siapa jati diri ini sebenarnya. Perkenalkan, namaku Anggun Widya Astuti, perempuan kota yang mencoba mencari jati diriku, mencari kehidupan yang baru, yang jauh dari semua kehidupan yang aku rasakan selama di tempat asalku, di kota metropolitan. Senin 12 Agustus 2018. Waktu yang sangat aku nantikan. Setelah melalui perjalanan yang begitu melelahkan, akhirnya aku mendapat pekerjaan dan mulai bekerja di salah satu kafe ternama. Aku adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Aku berniat setelah lulus dari bangku SMA akan mencari pekerjaan. Orang tuaku bukanlah orang yang tidak mampu menyekolahkan putra-putrinya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan bisa dibilang kedua orang tuaku ini semua lulusan sarjana, dan itu semua beliau dapat setelah menikah dan dengan hasil kerja mereka bukan dari nenek ataupun kakek. Aku tidak meneruskan belajarku di sebuah universitas karena aku malas untuk berpikir tentang pendidikan. Jangan beranggapan aku bodoh. Aku selama berpredikat sebagai pelajar selalu saja masuk dalam 3 besar. Hanya saja kepintaran yang aku miliki membuatku sombong dan berlagak menyebalkan. Hingga kedatangan siswa baru di SMA aku yang membuat aku jadi berubah. Setianingrum, atau yang sering aku panggil dia Arum, siswi yang berhasil mengubah pandanganku tentang dunia yang sedang kujajaki. Dia begitu membuatku penasaran dengan apa yang ia miliki. Siswi baru yang begitu aneh menurutku. Dia berasal dari desa yang terbilang aneh juga menurutku. Arum yang berperawakan biasa saja itu membuatku ingin berteman dengannya. Dan benar saja, di dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun sebelum kelulusan sekolah, aku menjadi sahabat Arum. Kedua orang tuaku pun melihat perubahan yang aku miliki. Walaupun sifat keras kepalaku tidak bisa diubah, tapi mereka melihat aku lebih bisa menghargai tentang apa yang aku miliki sekarang. Dan yang terpenting, mereka bilang aku mulai peduli dengan saudara-saudaraku ini. "Anggun, bangun nak, kamu mulai kerja kan sekarang?" Suara ibu dari balik pintu mengagetkanku. "Astaga!" teriakku setelah melihat jam di dinding. "Ah, ibu kenapa gak bangunin aku sih?" gerutuku setelah melihat ibu di ruang makan. "Kamu yang dibangunin alot, malah ibu yang kena marah, dasar!" geram Kak Zaki. Kak Zaki adalah kakak pertama. Aku anak kedua dan Hanum anak ketiga dan Zidan adik bontotku. "Iya apaan, ikut-ikut aja. Nyebelin deh. Kak Anggun keblok kayak kebo aja, jam segini baru bangun," kata Zidan. "Ah?" Aku berhasil dibuat menganga oleh perkataannya. "Udah, berantem mulu. Ayo Anggun, lekas mandi, makan terus berangkat kerja," ucap ibu melerai kami. Meskipun merasa sangat kesal, aku pun mulai menjalankan aktivitasku dengan semangat yang baru. Aku bekerja di kafe bersama Arum, teman baru yang berhasil membuatku menjadi sekarang ini. Aku dan Arum bekerja sebagai pelayan kafe. Kami mulai bekerja dari jam 7 pagi hingga 5 sore. Hari yang begitu melelahkan untukku, bekerja seharian melayani setiap pengunjung yang datang. Apalagi aku cuma anak manja yang setiap harinya cuma layah-layah di rumah. Tetapi sekarang seperti sedang kerja romuso di zaman tidak berpenjajahan. "Capek ya?" tanya Arum sambil membawakan minuman. "Banget," sautku sembari menerima minuman. "Pokoknya kita harus semangat, gak boleh manja kalau bekerja, oke?" kata Arum menyemangati. "Semangat-semangat, pala lu peang."
Kami pun saling bertatapan, hingga pada akhirnya kami tertawa, menertawakan nasib kami bekerja dengan bos yang agak sedikit cerewet. Arum tentu saja menyemangatiku setiap harinya dalam bekerja, hingga tidak terasa waktu kami bekerja sebagai pelayan kafe sudah 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan berbarengan dengan Arum, aku mulai tahu siapa Arum itu. Arum yang berasal dari sebuah desa yang terletak di kaki gunung, tepatnya di daerah Jawa, seringkali menceritakan tentang desanya itu. Desa yang sangat sejuk, yang masih banyak pepohonan besar sebagai pemasok oksigen di Pulau Jawa ini. Berbeda dengan kota tempat sekarang ia merantau. Pada awalnya Arum pergi ke kota besar ini karena Arum ingin merubah nasib. Arum yang selalu menceritakan tentang keindahan desanya begitu membuatku bingung. Ya, Arum pernah berkata tidak betah tinggal di desanya sendiri. Pertanyaan yang sama sering aku lontarkan ke Arum, tapi Arum tidak pernah memberikan jawaban yang pasti. Malah terkadang semakin membingungkan dan berhasil membuat aku ingin mengunjungi desanya. Seperti biasa, aku dan Arum setelah sampai di kafe langsung mengganti pakaian kita. Mulanya kami membersihkan meja-meja yang kotor, lalu menyapu, setelah itu mengepel lantai. Sambil bercanda, aku dan Arum selalu membayangkan kalau kami yang punya kafe ini pasti menyenangkan. Terdengar dari tas Arum suara HP yang belum Arum senyapkan. Buru-buru Arum mengambil HP itu dan hendak mengangkat telepon seseorang. Siapa? Bapak. Ya udah angkat. Kalau bos tahu, alah, udah angkat, aku yang jaga. Ucapku sembari tolak-tolak memastikan Bu Bos nggak ada. 15 menit berlalu dan Arum baru saja mengakhiri percakapan dengan bapaknya. Gimana? Ada apa, Rum? Ibu sakit, aku disuruh pulang sama bapak. Ya udah tinggal izin Bu Bos, lalu OTW pulang kampung. Ah, gimana ya? Aku temani kamu izin Bu Bos, oke? Kataku menyemangatinya. Bukan itu, aku malas pulang. Kenapa? Kamu nggak tahu, Gun? Jawabnya penuh teka-teki. Akhirnya setelah melalui percakapan yang panjang, Arum mau izin ke atasan kami untuk cuti dan aku menemaninya pulang kampung. Setelah mendapat izin dari Bu Bos selama seminggu, aku memberitahu orang tuaku kapan aku akan menemani Arum pulang. Sebelum izin dengan Bu Bos, aku meminta izin ayah untuk menemani Arum pulang kampung. Hanya saja aku belum memberitahu ayah berapa lama aku akan tinggal di desanya Arum. Mbak Anggun jadi pergi ya? Tanya adik bontotku saat aku berkemas. Loh, kenapa kok sedih? Mbak jangan pergi ya, Zidan takut Mbak nggak pulang lagi. Ucapnya membuatku mengernyitkan dahi. Mbak pasti pulang, adik jangan khawatir. Tidak seperti biasanya adik bontotku seperti ini. Mungkin kegelisahan yang ia alami sama seperti kegusaran yang aku rasakan. Semalam setelah aku memberitahu seluruh penghuni rumah tentang hari besok aku menemani Arum pulang ke desanya, aku pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun saat tertidur aku bermimpi bertemu dengan sosok kakek tua di gapura sebuah desa. Aku tidak tahu berada di mana dalam mimpiku itu. Namun kakek itu meminta agar aku mengurungkan niatku masuk ke desanya, di mana saat akan memasuki desa itu, aku sedang bersama Arum. Entah mengapa saat aku mulai mempersiapkan diri untuk pergi menemani sahabatku pulang ke desanya, ada saja perkara yang membuatku bimbang untuk pergi dengannya. Mulanya, waktu aku meminta izin pada anggota keluarga, mereka tampak mendukungku saat bersama-sama. Tapi saat aku sedang bersama adik atau kakakku saja, mereka seperti menolakku untuk pergi ke desa itu. Seperti Kak Zaki dan juga Dek Zidan yang keberatan dengan kepergianku. Aku hanya bisa meminta doa dari mereka dan sebuah kepercayaan aku akan baik-baik saja selama berada di sana. Arum pun juga tidak lupa meminta izin pada orang tuaku, sekaligus berterima kasih telah mengizinkan putrinya menemani dirinya pulang ke desanya. 15 Februari 2019. Pukul 9:15 aku dan Arum mulai berangkat menuju desanya Arum dengan menaiki sebuah bis jurusan kota tujuan. Kurang lebih perjalanan kami dari kota sampai pemberhentian 7 jam. Capek, Gun? Tanya Arum yang melihatku sering menggeliat. Lumayan, Rum, masih jauh nggak? Kurang 2 jaman lagi mungkin, Gun. Kita sampai di pemberhentian pertama. Ngantuk banget, Rum, bobok dulu ah. Dasar anak kota, celetuk Arum yang masih bisa kudengar meski lirih. Beberapa waktu setelah itu, astagfirullahaladzim, ucapku refleks. Kenapa, Gun?
Kutatap matanya, lalu menggeleng perlahan. Tidak apa-apa, Rum. Aku masih merasakan ketakutan saat bayangan sosok kakek itu datang dalam mimpiku yang baru 1/4 jam bersama Arum. Aku tidak bisa berpikir jernih saat ini, yang ku bisa hanya meyakinkan diriku akan baik-baik saja. 2 jam pun berlalu, aku yang tadinya merasa sangat bosan dan mengantuk, merasakan kecemasan yang tiada arti. Bis yang membawa kami berhenti, kami pun turun dan berganti kendaraan menuju desa tujuan. Setelah sampai di tempat pemberhentian, yakni sebuah kabupaten di kota kecil, kami melanjutkan perjalanan kami dengan menaiki mobil kecil yang orang sini menyebutnya kopata. Duduk berdesak-desakan dengan orang yang menaiki mobil membuatku terkejut dan ingin tertawa. Sempit, Rum. Di desa emang kayak gini, naik kendaraan pada rebutan, ucap pula Arum berbisik. Seketika aku makin dibuat anu saat melihat kopata yang kami tumpangi masuk seseorang membawa bebek dan ayam yang kemungkinan baru dibeli dari pasar. Pengen ketawa, tapi nanti disangkanya tidak sopan. Orang-orang yang begitu ramah sesuai dengan nama panggilan kabupaten ini bersenyum. Kekhawatiranku tentang sesuatu yang aku rasakan belum pergi, kini teralihkan dengan keramah tamahan penduduk lokal yang begitu baiknya. Alhamdulillah, leganya udah turun dari kopata, kataku sambil tertawa sendiri. Dasar, ucap Arum. 1/4 jam kami menaiki angkutan umum ini. Kami lalu turun dari kopata dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek pengkolan. Saat aku akan mengenakan helm, aku baru sadar ternyata pos ojek ini berada di depan gapura yang sama dengan gapura yang ada di mimpiku. Astagfirullah. Kenapa? Tanya Arum. Enggak kok. Dari tadi istighfar mulu. Aku merasakan kekhawatiran yang mendadak datang. Aku ingin sekali bertanya kepada Arum, tetapi Arum sudah berangkat mendahuluiku. Ingin aku urungkan niatku, tapi aku sudah terlanjur sampai di sini. Mbak, jadi tidak ini ngojeknya? Tanya Mas Ojek membuyarkan lamunanku. Enggak sebentar. Aku lalu cepat-cepat membenarkan helmku, lalu membonceng mas-mas ini. Sekitar 1/4 jam akhirnya aku sampai juga di dusun yang dituju. Aku melihat Arum sudah berada di depan sebuah gapura. Aku sedikit bingung karena gapura yang aku lihat di sini sama persis dengan gapura yang aku lihat di depan pos ojek tadi. Rum, ini gapura desa ini ya? Iya, ini gapura dusunku. Memangnya kenapa, Gun? Oh, sama ya bentuk dan tulisannya dengan gapura yang ada di depan pos ojek tadi. Ah, gapura yang mana? Dia kembali bertanya. Itu yang tadi di depan pos ojek tadi, gapuranya sama persis dengan gapura ini, jawabku sambil menunjuk gapura yang ada di depanku. Gun, kamu masih ngantuk ya? Gapura ini cuma ada satu. Di pos ojek tadi gak ada gapuranya, Gun sayang, ucap Arum menegaskan. Pada akhirnya aku mengiyakan saja apa yang Arum katakan. Aku tidak mungkin salah dengan penglihatanku. Aku tadi melihat langsung gapura yang kulihat di pos ojek dengan gapura yang berada di dusunnya Arum, sangat persis bentuk dan tulisannya. Arum lalu mengajakku memasuki desanya dan kami pun melangkahkan kaki melewati gapura yang menjadi simbol perbatasan desanya Arum. Semilir angin dapat kurasa dengan begitu syahdu, ditemani wangian bunga kopi yang sedang mekar, mewakili suasana hati yang entah bagaimana aku merasakannya. Pepohonan yang masih tumbuh dengan lebatnya menambah kesejukan, menjadikan seseorang betah untuk berlama-lama di desa ini. Setelah beberapa meter melewati gapura, ingin sekali aku menoleh ke belakang. Aku tidak tahu dengan perasaan yang berkecamuk di hati dan pikiranku, namun saat kepala ini menoleh, kulihat seorang kakek tua menatapku dari balik gapura itu. Astagfirullahaladzim. Kakek itu memandangku dengan tatapan sayu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Anggun, panggil Arum mengagetkanku. Iya Rum, kamu kenapa? Itu tadi. Ucapanku terhenti saat melihat kakek tua itu sudah tidak terlihat. Ada apa, Gun? Ada kakek-kakek tadi. Udahlah. Gak ada orang dari tadi, Gun. Kamu kecapean pasti. Ayo, lekas jalan lagi. Aku dan Arum lalu melanjutkan perjalanan kami menuju rumahnya. Jalan di desa ini tampak lengang dengan banyaknya pepohonan tinggi menjulang. Batinku tersenyum geli. Melihat jalan yang dari tadi kami lalui masih gula kacang alias tanah berbatu, tidak seperti yang kubayangkan beraspal. Kulihat rumah-rumah penduduk di sini juga masih kuno bangunannya,
Di setiap teras rumah ada balai-balai yang mungkin mereka gunakan jika ada tamu atau sekedar duduk menikmati semilir angin yang bercampur dengan aroma keasrian desa ini. Dari awal perjalanan menuju rumah Arum, aku sudah disuguhkan pemandangan yang agak sedikit menakutkan. Ya, setelah melewati gapura, aku sudah diperlihatkan sosok kakek tua. Kemudian pemakaman di dalam desa yang berada tepat di sepanjang jalan yang kami lalui. Cukup membuatku kaget. Maka makam ini berada di seberang jalan dan terdapat berbagai macam sesajen. Aku ingin sekali bertanya pada Arum, tapi aku takut Arum akan tersinggung. 10 menit kami berjalan dan baru melalui rumah warga di sini yang paling pojok. Aku sedikit mengeluh karena saat memasuki gapura desa, rumah sudah terlihat dari kejauhan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan yang aku bayangkan. Desa Arum ini terletak di lereng gunung, jadi yang dikira rumah begitu dekat ternyata jauh karena jalan yang menanjak saat terlihat dari bawah. Diam aja Gun, capek ya? Sini aku gendong, goda Arum. Kesalku sambil mengerucutkan bibir. Rumah pertama yang kami lewati tampak senang. Mungkin penghuninya sedang pergi meladang mungkin. Jarak rumah satu dengan lainnya berkisar antara 10 meteran, dengan dipenuhi pepohonan yang tampak menakutkan bila malam telah tiba. Menuju rumah berikutnya tampak beberapa warga sedang duduk di balai-balai. Sekitar 6 orang bapak-bapak seperti baru pulang dari ladang. Terlihat dari mereka yang mengenakan kaos seperti baru dari ladang. "Permisi Pak," sapa Arum. Aku pun melakukan hal yang sama seperti yang Arum lakukan. "Ya silakan," jawab bapak-bapak itu. Orang-orang di sini tampak ramah. Aku menyukainya meski desa ini agak menakutkan. Kami berjalan kembali dan melewati rumah warga yang lainnya. Namun saat kami melewati rumah-rumah orang yang memakai pakaian agak berbeda dari yang lainnya, aku sedikit takut karena mereka menatapku dengan tatapan yang tajam. Aku hanya mengulum senyum saat orang-orang itu masih menatapku walau jarak kami sudah jauh. Aku mulai merasakan ada hal ganjil di desa Arum ini. Rata-rata di depan rumah mereka memasang sesajen dan bau kemenyan menyengat dari dalam rumah, meskipun aku tidak masuk rumah itu. Tidak semua memasang sesajen, tapi semakin memasuki desa ini, semakin aku merasakan ketakutan. Aku mulai agak tertekan, seperti ada yang mengancamku tanpa terlihat. Apa sebenarnya yang membuat Arum malas untuk pulang ke desanya? Apa hal ganjil yang sebenarnya Arum sembunyikan dariku? Sepanjang perjalanan menuju rumah Arum, sungguh perasaan terselimuti, tidak mengenakan. Pikiran negatif terus saja menghantuiku, meski rasa itu selalu kubuang. Aku mulai kecapean menuju rumah Arum yang tidak kunjung sampai. "Rum, rumah kamu di mana sih? Kok nggak nyampe-nyampe?" tanyaku saat dalam perjalanan. "Rumah aku di pojok desa, dekat kebun itu," jawab Arum sambil nyengir. "Ah?" Mataku membelalak. "Kenapa Gun?" tanya Arum penasaran. Jauh banget, lihat dulu ah." Anak kota main ke desa lebay amat ya. Arum, aku tuh nggak lebay, aku cuma anu saja." "Ya udah sini, duduk dulu." Aku dan Arum akhirnya memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah warga. Sungguh nikmat sekali kaki ini bisa selonjoran sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Meski di desa Arum ini cuacanya panas, tetapi aku tidak merasakan kegerahan. Aku agak tertegun saat sadar kalau aku dan Arum berhenti di rumah warga yang agak sedikit mengerikan keadaannya. Rumah kuno dengan keadaan seperti tidak berpenghuni ini sedikit agak kotor. Jika aku melihat di depan rumah warga yang lain ada sesajen dalam satu tempat, rumah ini sesajennya agak berbeda dengan yang lain. Aku ingin bertanya pada Arum, tetapi lagi-lagi aku takut menyinggung perasaannya. Lebih tepatnya, takut jika dikira sok pengen tahu. Aku heran, sesajen di rumah ini seperti sudah lama alias belum diganti hari ini. Terlihat dari buah-buahan yang mulai membusuk, juga rumah yang kotor penuh dengan daun-daun kering yang berjatuhan. Setelah lumayan lama kami rehat, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami. Akhirnya aku sampai juga di rumah Arum. Rumah yang bagus menurutku, meski agak menakutkan, sama seperti rumah tetangganya. "Assalamualaikum Bapak, Ibu, Arum pulang." Salam Arum memasuki rumah. Aku pun mengikuti Arum dari belakang, memasuki rumah Arum setelah melepaskan sepatuku. "Waalaikumsalam. Ya Allah, anak Bu udah pulang," sambut seorang ibu-ibu yang kurasa itu ibunya Arum. "Ibu, Arum kangen," jawab Arum sambil berpelukan.
Setelah Arum dan ibunya melepas kerinduan, Arum lalu memperkenalkan aku pada ibunya. Anggun, aku memperkenalkan diriku pada ibu Arum. Anggun temannya Arum ya, mari silakan duduk. Setelah bersalaman dengan ibunya Arum, aku pun duduk di kursi tamu yang sudah tertata rapi. Arum pun lalu memperkenalkan diriku dengan anggota keluarganya lainnya. Aku merasa sangat bahagia mengenal keluarga ini, begitu ramah menyambutku dengan uluran tangan terbuka. Kakek dan nenek Arum terlihat masih segar di usia yang sudah senja. Sedang ibunya Arum atau Bu Sarni, beliau terlihat seperti bukan seusianya. Bahkan kalau disandingkan dengan Arum dan Bu Sarni, lebih cocok sebagai kakaknya. Setelah selesai memperkenalkan dengan anggota keluarganya, aku lalu diajak dan diperkenalkan Arum dengan bapaknya yang sedang terbaring dalam bilik kamar beliau. Yang kemudian aku mengetahuinya namanya Pak Sujoyo. Bapaknya Arum tengah dalam keadaan sakit. Maka dari itu Arum disuruh untuk pulang ke desanya karena bapaknya sakit. Saat bersalaman dengan Pak Sujoyo yang terbaring di ranjang kamarnya, Pak Sujoyo lama bersalaman denganku. Aku agak merasakan ada yang tidak wajar saat ini, tapi aku tidak berani untuk berpikir sampai arah yang tidak pasti. Setelah agak lama bersalaman, Pak Sujoyo lalu melepas tanganku. Aku merasa lega, namun Pak Sujoyo seolah ingin berkata padaku. Aku tidak sopan jika harus bertanya duluan pada beliau. Namun Pak Sujoyo membuatku penasaran dengan tatapan matanya. Astagfirullah, ya Allah, lindungi aku. Sebenarnya ada apa ini? Mengapa hati dan pikiranku tidak menentu? Batinku berkecamuk. Tatapan mata Pak Sujoyo sama seperti tatapan kakek tua yang berada di balik gapura desa saat aku masuk. Aku mulai merasa ada hal ganjil yang mengikutiku semenjak aku memasuki desa ini. Sungguh, aku ingin bertanya, tapi pada siapa aku harus mengeluh tentang ketidaknyamananku berada di desa ini. Tiba-tiba indera penciumanku menangkap bau yang begitu membuatku mual. Indera penciumanku menangkap bebauan yang begitu menyengat. Mataku sedikit celingukan namun tidak melihat sesuatu yang mencurigakan apapun di tempat ini. Hanya ketika aku melihat sekilas, ekor penglihatanku menangkap sekelebat bayangan di luar jendela kamar bapaknya Arum. Aku agak heran dengan Pak Sujoyo. Kemarin waktu beliau menelpon Arum, beliau mengatakan Bu Sarni tengah sakit, makanya Arum disuruh untuk pulang. Tapi setelah aku dan Arum sampai ke rumahnya, ternyata Pak Sujoyo yang sakit. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga Arum ini? Batinku berkecamuk begitu membingungkan. Gun, kamu kenapa? Kamu melihat apa? Tanya Arum mengikutiku celingukan melihat arah luar jendela. Itu. Nah Anggun, ayo mari makan dulu. Pasti Nak Anggun sangat lapar. Potong Bu Sarni, mempersilakanku untuk makan siang. Ayo Gun, ajak Arum yang langsung menarik tanganku. Iya Bu, maaf permisi. Saatku sambil melangkah keluar dari kamar Pak Sujoyo. Pak Sujoyo masih menatapku dengan tatapan sendunya. Aku terus saja kepikiran, meski senyum manis selalu terkembang di bibirku. Ayo dimakan Rum, Nak Anggun. Bu Sarni mempersilakan. Enaknya bau aroma makanan ini, kata Arum sambil mengambil lauk yang ada. Arum yang sudah sangat kelaparan langsung menyendokkan nasi ke mulutnya. Dengan tangan yang satu memegang ayam goreng. Namun ketika lapar yang sedari tadi melandaku, menguap entah kemana sejak masuk ke kamar Pak Sujoyo. Rum, panggilku setelah Bu Sarni pergi. Iya. Itu bapak kamu sakit sedari kapan? Bukannya saat telepon kemarin, ibu kamu yang sakit bukan? Iya itu bapak sakit. Kemarin waktu ditelepon ibu yang sakit. Tapi tadi malam sakitnya pindah ke bapak. Kenapa Gun? Oh gitu, gak apa-apa kok. Aku dan Arum lalu menyantap hidangan yang sungguh menggiurkan. Tetapi mulutku seakan tidak terlalu ingin memakannya. Aku rasa Bu Sarni memasak makanan ini dengan sepenuh hati. Terbukti dengan lauk yang seadanya, namun hampir habis termakan oleh Arum sendiri. Yang kalau dimakan harusnya untuk porsi 3 orang bersamaku. Gun, kata Arum mengagetkan. Jangan dihabiskan, suruhnya. Lah kenapa? Tanyaku meletakkan kembali sesuap nasi yang hendak aku makan. Pokoknya sisain makananmu di piring 1 suapan. Jawabnya agak tegas. Tapi ini tinggal 1 suapan lagi Rum. Mubazir lagi enak-enaknya ini. Ih, manut saja, sini makananmu, suruhnya sambil mengambil piring punya aku. Dengan sangat berat hati akhirnya aku serahkan piringku
dengan sisa nasi satu suapan yang sepertinya memanggil-manggil diriku untuk melahapnya. Nanti aku kasih tahu kamu sesuatu. Sekarang kamu manut saja apa yang aku katakan. Kesalku singkat, padat, dan jelas. Aku dan Arum lalu membersihkan meja makan yang penuh dengan piring kotor bekas kami makan. Namun saat aku ingin mengambil piring kecil, atau orang sini menyebutnya lepek, berisi makanan yang sama seperti yang kita makan, tapi dengan porsi yang sedikit, Arum mencegahku. Aku menatapnya bingung karena tidak diizinkan untukku mengambilnya. Aku juga merasa aneh, kenapa setiap lauk yang dihidangkan ditaruh juga di tempat lain berupa lepek. Untuk apa menyisakan makanan kalau makanan itu juga ada di sampingnya? Pikirku, kalau mau menyisakan makanan harus diletakkan di lemari makanan atau kulkas. Tetapi nasi beserta lauk pauk itu ditaruh di sini juga, yang menurutku memakan banyak tempat. Juga bisa-bisa diambil orang yang tidak tahu karena lepek yang digunakan berdekatan dengan mangkok makanan yang lain. Capeknya. Ayo kita ke kamar aja, udah sore juga, kita rehat bentar, ajak Arum padaku. Lah terus piring ini gimana? Udah biar ibu saja nanti. Aku manut saja dan mengikuti Arum dari belakang. Sesampainya aku di dalam kamar, Arum langsung menutup pintu dan menguncinya. Aku terheran dengan sikap Arum yang seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Kamar Arum ini terletak di lantai atas atau lantai 2. Aku bisa melihat pemandangan asri lereng gunung yang sangat indah ini. Namun belum juga aku merasa puas, Arum menutup jendela kamarnya dan menarikku duduk di ranjangnya. Arum, kataku jengkel. Jangan uring-uringan kayak gitu, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Kasih tahu apa? Tapi kamu janji bakal manut ya sama aku, ucap Arum memberi persyaratan. Iya. Di sini tuh banyak banget sesuatu yang menurut kamu, orang kota, itu dianggap aneh dan membuatmu ingin bertanya. Maksudnya? Tanyaku bingung. Ya seperti tadi, kamu pasti heran kenapa ada lauk yang ditaruh dalam lepek, yang lepek itu sesuai jumlahnya dengan makanan yang terhidang. Arum menjelaskan. Iya, kenapa? Itu sajen. Sajen? Maksudnya? Mataku membulat sempurna. Arum lalu menjelaskan bahwa setiap keluarga yang memasak makanan, entah makanan apapun itu, kita diharuskan untuk menyisakannya barang sedikit. Misal jika pagi hari kita memasak nasi, ayam goreng dan sayur lodeh, maka kita harus mengambilnya 1 sendokan dan ditaruh di lepek. Itu semua dilakukan karena menurut kepercayaan yang sudah mendarah daging karena diwariskan, makanan itu diberikan untuk roh pendahulu atau keluarga kita yang sudah meninggal. Itu adalah bentuk dari rasa hormat kita kepada leluhur kita, bahwa kita yakin kalau makanan yang dipisahkan itu akan dimakan oleh mereka yang sudah tidak ada. Kita baru diperbolehkan untuk membersihkan lepek-lepek itu sehari sesudahnya. Meski tidak berkurang sedikit pun di lepek itu, tapi masyarakat sini percaya kalau yang sudah meninggal itu sudah mencicipi apa yang masyarakat hidangkan untuk mereka. Aku hanya mengangguk mendengar penuturan Arum. Sebenarnya, aku ingin lebih mendengarkan penjelasan tentang norma-norma masyarakat di sini, tapi Bu Sarni memanggil kami dan kami akhirnya turun ke bawah. Gun, ucap Arum serius. Iya, aku mohon kamu jaga bicara dan tata keramamu, sebab... Brak! Aku dan Arum sama-sama memandang jendela yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Gun, ngapain? Tanya Arum menghentikan langkahku. Maksud hati aku ingin menutup kembali jendela yang terbuka. Arum mencegahku dengan tergesa, membuatku mengernyitkan dahi. Tidak terasa suara adzan maghrib berkumandang dari tempat yang lumayan jauh dari rumah ini. Ternyata waktu maghrib di sini agak sedikit terlambat adzannya. Kalau di kota mungkin sudah memasuki waktu isya. Tapi di sini baru mau adzan maghrib saja. Bu Sarni ternyata memanggil kami untuk melaksanakan kewajiban petang. Karena setelah itu kami, atau lebih tepatnya aku, akan diajak menemui Pak RT setempat untuk melapor. Sebagai tamu yang menginap di desa memang diwajibkan untuk melapor ke RT setempat. Apalagi di desa yang sepertinya memang ketat ini, semua norma-norma sangat diutamakan. Nah Anggun, sapa Pak Sujoyo saat aku dan Bu Sarni hendak keluar rumah. Iya Pak, ada apa? Loh, kok keluar kamar? Ada apa Pak? Tanya Bu Sarni. Bu, Nak Anggun, Bapak kau merasa nggak enak, kalian di rumah saja. Biar Bapak yang melapor ke Pak RT. Nah Anggun tidak usah ikut, pindah Pak Sujoyo. Lah, kenapa toh Pak?
Aku hanya bingung dengan Pak Sujoyo yang tiba-tiba menghentikan langkah kami untuk keluar rumah, bahkan terkesan melarangnya. "Firasat Bapak nggak enak, kalian di rumah saja," ucap Pak Sujoyo lagi. Akhirnya aku dan Bu Sarni menuruti apa yang diperintahkan Pak Sujoyo. Namun saat aku dan Arum mendak ke lantai 2, terdengar suara ketukan pintu. Tak tak tak. Suara pintu terketuk, namun tidak ada suara seorang berkata dari luar. Aku dan seisi rumah ini diam di tempat, sedang Bu Sarni membuka pintu utama. Sesaat setelah menunggu, pintu pun terbuka. Aku terbatuk mencium asap rokok yang dibuat tradisional dengan bahan cengkeh dan tembakau yang dilinting menggunakan sigaret. Ada yang menambahkan kemenyan yang digiling, ada juga yang tidak. Menguar begitu menyesakan indera penciuman. Badarwani ternyata. Mari Mbak, silakan masuk, ajak Bu Sarni ramah pada tamunya. Iya Sar, jawab orang itu angkuh. Aku dan Arum tidak jadi ke lantai 2 karena Bu Sarni meminta kami untuk membuat minuman kepada beberapa tamunya itu. Saat kulihat kembali tamu yang bernama Mbak Darwani itu, aku baru teringat tentang orang yang tadi sore menatapku penuh dengan selidik. Itu adalah Mbak Darwani, orang yang sama, yang masih menatapku saat ini dengan penuh selidik. Mbak Darwani datang bersama 3 orang lainnya dengan memakai pakaian yang sama. Hanya saja penampilan Mbak Darwani lebih berbeda karena memakai ikat kepala. Aku dan Arum lalu menghidangkan teh hangat bersama bakwan goreng. Meskipun aku agak risih dipandang seperti itu oleh orang yang tidak aku kenal, terlebih angkuh seperti mereka, saat kami akan ke belakang, Bu Sarni menyuruh kami untuk duduk bersama tamunya. Kami pun mengiyakan permintaan Bu Sarni. Tidak sopan juga bila meninggalkan tamu. "Sujoyo, kamu kenapa tidak bilang ada tamu di rumahmu?" tanya Mbak Darwani dengan lagak yang sok. "Saya baru saja akan melapor ke Pak RT malam ini, tetapi Mbak Darwani datang bertamu. Jadi nanti saja." "Lapor RT? Harusnya kamu itu lapor ke Mbak Wongso. Dia tetua kita, Joyo," kata Mbak Darwani tersinggung. "Nggih Mbak." Aku merasa ada yang aneh dengan tamunya Pak Sujoyo ini. Mereka tampak seperti orang yang berkuasa. Sungguh saat berbicara terlihat sangat angkuh sekali. Ingin sekali ikut menimbrung pembicaraan mereka, namun aku tidak bisa seenaknya di sini. "Kamu siapa, Cahayu?" tanya Mbak Darwani padaku dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Anggun Mbah," jawabku sekenanya. Muak sekali melihat orang yang bernama Mbak Darwani itu menatapku dengan tatapan penuh nafsunya. "Kamu berasal dari mana?" dia bertanya lagi. "Dari kota Mbah." "Kamu berapa bersaudara? Anak keberapa kamu?" dia kembali bertanya seperti sedang menginterogasi. "Mbah, maaf, sepertinya Na Anggun kelelahan. Dia belum istirahat setelah sampai di sini," potong Pak Sujoyo. Seketika senyum simpulku menghias, namun setelah itu, "Joyo, kamu tidak sopan. Saya lagi ngomong sama anak itu. Kamu jangan ikut campur, Joyo," kata Mbak Darwani setengah membentak. "Maaf Mbak, saya tidak bermaksud tidak sopan. Tetapi Na Anggun sangat lelah dia," ucap Pak Sujoyo sedikit meninggikan suaranya. "Ayo kita pulang. Ingat ya Joyo, jangan macam-macam kamu sama saya," hardik Mbak Darwani. Pak Sujoyo diam. Lalu setelah kesadarannya kembali, tangannya memegang dada sambil mengucapkan istighfar. Aku tidak habis pikir, ada orang yang tiba-tiba bertamu tapi berbuat seenaknya sendiri. Sedang yang punya rumah seperti tidak dihargai. Mereka merasakan ketakutan dengan hadirnya orang-orang tersebut. Aku kaget, kenapa ada orang seperti itu bertamu dengan angkuhnya, lalu pulang sambil meninggalkan kesan tidak baik pada empunya rumah. Setelah orang-orang itu tidak terlihat lagi, Pak Sujoyo lalu mengajak istrinya masuk ke kamarnya. Aku merasa tidak enak, karena kedatanganku menemani Arum pulang ternyata membuat penghuni rumah ini tidak nyaman. "Pak, kita suruh Anggun pulang saja Pak." "Tidak bisa sekarang Bu, ini sudah malam. Tapi aku takut anak itu di..." Saat aku akan naik ke lantai 2 kamar Arum, aku mendengar keributan kecil oleh sepasang suami istri yang tidak lain orang tua Arum sendiri. Aku merasa diriku penyebab dari semua masalah yang baru saja datang ini. "Gun," panggil Arum menepuk bahuku. Aku hanya mampu menunduk, sedang Arum memegang pergelangan tanganku untuk mengikutinya. Aku lalu masuk ke kamarnya Arum, setelah itu mengempaskan tubuh ini ke kasur yang empuk. Sekedar menutup mata merasakan lelah yang tiba-tiba mendera. Arum lalu mengunci kamarnya dan merebahkan badannya di sampingku. "Rum, maaf ya."
ucapku memecah keheningan. Maaf kenapa, Gun? Keluargamu kena masalah gara-gara aku. Mana ada, udah gak usah dipikirin, orang-orang kurang kerjaan mereka itu, kata Arum menenangkanku. Aku dan Arum lalu mengobrol tentang orang-orang yang barusan datang, hingga terdengar suara ketukan pintu dan panggilan kepada kami. Rum, Gun, buka pintunya, Nduk, ucap dari orang dari luar. Tanpa menjawab, Arum langsung bangun dan membukakan pintu. Kulihat dari dalam, Bu Sarni dan Pak Sujoyo yang datang. Mereka lalu masuk ke kamar Arum dan duduk bersama kami. Nah Anggun, maaf sebelumnya, ucap Pak Joyo risau. Loh, kenapa kau minta maaf, Pak? Memang ada apa? Gini Nak Anggun, demi keselamatan kita semua, tentunya keselamatan Nak Anggun yang paling penting. Besok, Nak Anggun lebih baik pulang ke kota pagi-pagi buta, terang Pak Joyo. Kenapa, Pak? Aku yang sudah tahu ini pasti terjadi hanya pasrah. Anggun salah ya, Pak. Anggun minta maaf. Gara-gara Anggun Bapak jadi kena masalah. Bukan Nak Anggun, bukan begitu. Nak Anggun ini orang baik. Ibu takut Nak Anggun kenapa-napa jika berlama-lama ada di sini, ucap Bu Sarni sedikit bingung. Aku sadar memang sebaiknya aku segera pergi dari desa ini. Dari sebelum ke desa ini sampai sesudah memasuki gapura desa ini, memang aku sudah merasa tidak nyaman. Ada saja hal yang membuatku merasa tidak betah. Aku seperti dipantau di desa ini. Setelah lama berbicara denganku, Pak Sujoyo dan Bu Sarni lalu meninggalkan kami berdua di kamar. Arum seperti mengetahui tentang apa yang aku pikirkan. Gun, kamu tidak marah kan sama orang tuaku? Enggak, Rum. Hanya saja aku juga merasa begitu kok. Hal-hal aneh terus saja menghampiriku semenjak aku berada di sini. Gun, desa ini memang penuh misteri. Makanya aku lebih memilih merantau di kota besar daripada tinggal di desaku ini. Aku terheran tapi juga memaklumi penuturan Arum. Arum yang berasal asli dari desa ini sepatutnya jauh lebih mengerti tentang desanya ketimbang aku. Setelah cukup lama kami bertukar pikiran, kami akhirnya tertidur karena kelelahan. Ya, belum ada sehari kamu di sini, malah udah mau pulang. Arum menggerutu. Aku hanya tersenyum melihat kelakuan sahabatku itu. Tampak menggemaskan dia. Pagi-pagi sekali aku sudah siap mengemas benda-bendaku dalam tas yang cukup besar. Kedua orang tua Arum merasa bersalah padaku. Namun aku segera berkata pada mereka kalau aku paham mengapa harus segera pergi dari desa ini. Belum juga aku berpamitan dengan keluarga besar Arum, terdengar dari pengeras suara desa yang memberitahukan ada warga yang meninggal. Aku dan keluarga Arum lalu keluar rumah mencari tahu gerangan siapa warga di sini yang telah berpulang. Terlihat warga berlari menuju salah satu rumah warga. Kami pun lalu mengikutinya. Ternyata yang meninggal adalah Mbak Wongso. Aku dan keluarga Arum pun lalu pulang ke rumah dan mengganti pakaian kami. Pak Joyo lalu memberitahuku untuk menunda kepulangan karena ada orang meninggal. Terlebih lagi orang itu adalah sesepuh di desa ini dan begitu dihormati. Aku hanya mengangguk, mengiyakan apa yang diperintahkan bapaknya Arum. Aku, Arum dan Bu Sarni lalu pergi ke rumah orang yang meninggal guna membantu persiapan acara pemakaman. Sesampainya di rumah itu, aku tersadar kalau rumah itu adalah rumah orang yang kemarin aku buat istirahat sejenak bersama Arum. Aku juga mendengar bisik-bisik ibu-ibu warga sini yang mengatakan jika Mbak Wongso ini sudah meninggal 3 hari yang lalu. Bulu kuduku terasa merinding, takut, juga penasaran dengan gibahan mereka. Kata mereka yang aku dengar saat mereka gibah, Mbak Wongso meninggal 3 hari yang lalu, tetapi jasadnya seperti meninggal 2 jam yang lalu. Mereka juga bilang kalau Mbak Wongso adalah sesepuhnya orang hebat, alias gurunya dukun di sini dan sangat dihormati. Aku jadi bingung juga takut karena muridnya Mbak Wongso di sini sangat banyak dan mereka begitu dihormati. Walau aslinya mereka dihormati karena warga sekitar dipaksa untuk menghormati mereka. Aku merasa terancam saat Mbak Darwani beserta orang-orangnya melintas di hadapanku. Mereka melihatku seperti ingin menerkamku saja. 5 jam berlalu dan jenazah Mbak Wongso sudah dirumat. Semua perlengkapan sudah siap semua, tapi aku dibuat melongo oleh adat di sini. Ya, jenazah Mbak Wongso yang sudah siap untuk dimakamkan malah dibiarkan di dalam rumah begitu saja, dengan keranda yang sudah siap pula di luar rumah. Kami semua harus memakan nasi selamatan beserta lauk pauk yang sudah dihidangkan. Aku sedikit heran mengetahui tentang adat yang menurutku agak aneh ini. Tentang adat di mana saat ada orang meninggal, sebelum jenazah dimakamkan, semua orang yang hadir diharuskan untuk memakan nasi selamatan dahulu.
Baru setelah itu jenazah diberangkatkan. Begitupun jenazah boleh dimakamkan setelah semua orang yang hadir di sini makan besar, dan tentunya harus menunggu lauk pauk matang semuanya kalau ingin makan besar. Aku pun sebenarnya merasa canggung untuk makan seperti warga lain, tapi Arum mengingatkanku kalau aku harus menghormati adat desa ini. Akhirnya aku memakan sedikit makanan yang tersaji dengan tidak bernafsu. Setelah itu, kami pulang bersama-sama sehabis mencuci semua perabotan yang kami gunakan untuk makan besar ini. Sedang para lelaki di desa ini mengantar jenazah untuk dimakamkan. Setelah sampai di rumah, aku lalu mandi dan berganti pakaian, kemudian mengemas kembali barang-barangku karena bersiap untuk pulang. "Kamu mau kemana, Gun?" "Pulang." Gini, Gun," ucap Arum seperti terbebani. "Gun, aku tidak bisa ikut pulang denganmu sekarang. Soalnya..." Aku memincingkan mata saat Arum dengan bingungnya ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya ada sesuatu yang gak bisa aku katakan sama kamu tentang semuanya. Tapi alasan yang pasti karena Mbak Wongso masih satu keluarga jauh dengan ibu. Aku meminta maaf, Gun." Aku cuma menganggukkan kepala. Walaupun jawaban Arum masuk akal, tapi otakku mengatakan sesuatu hal lain yang lebih menjadi alasan utama mengapa dia bersikap demikian. Mau tidak mau, aku pun kembali meneruskan mengemasi barang-barangku dan bersiap untuk pulang. Dengan perasaan sedikit kesal, kulangkahkan kaki keluar dari rumah ini setelah sebelumnya berpamitan dengan orang dalam. Aku dan Arum saling diam saat dia mengantarkan kepulanganku. Hingga setelah perjalanan sudah terlampaui, Arum menghentikan perjalanan kita. "Gun, aku kok kebelet, aku izin ke toilet dulu ya, di salah satu rumah warga," ucap Arum. Aku mengiyakan. Arum dengan langkah panjangnya pergi meninggalkanku. Sedikit rasa takut menyelimuti saat sore menyapa dengan rayuan angin sendu yang meliuk-liuk di ranting pepohonan yang mencekam. Senada dengan sepi yang melanda, hewan malam yang mulai bersuara pun mendendangkan bebunyian yang membuat bulu kuduk berdiri sempurna. "Ya Allah, siapa ya? Kamu keluarlah," sambungku dengan suara yang agak keras. Setengah jam berlalu Arum pergi, meninggalkanku untuk ke toilet namun tidak kunjung datang. Hingga kulihat bayang-bayang yang bersembunyi di balik pohon. "Arum, jangan bercanda," teriakku positive thinking. Itu Arum yang hendak menjahiliku. Dengan kesalnya kulangkahkan kaki menuju pohon di mana bayang-bayang itu bersembunyi. Mataku mengerjap saat terbangun. Antara sadar dan tidak, aku memincingkan mata ke penjuru ruangan yang tidak aku ketahui. Astagfirullah, pekiku saat mengetahui kaki dan tanganku terikat. Wah, anak manis ini sudah bangun, ucap seseorang dengan tawanya yang sungguh menjijikan. "Kamu, lepasin aku." Ya, kulihat beberapa orang sedang memperhatikanku saat lampu ruangan dihidupkan. Aku yang mengenali mereka meskipun tidak tahu tentang mereka, merasa sangat takut dengan seringnya tatapan mereka yang menyeramkan. Namun sebisa mungkin aku tidak boleh memperlihatkan rasa takutku ini. "Apa mau kalian?" Cak manis. "Nggak boleh loh, kalau marah-marah," ucap seseorang yang memuakan. Ya, mereka adalah kelompokan Badarwani, kelompokan orang-orang yang berkuasa di desa ini. "Kamu diam-diam dulu ya anak manis. Besok kalau sudah tiba waktunya, kita akan melakukan ritual penyatuan." Gelagar tawa mereka dengan bengisnya. "Nggak, tolong lepasin aku mau pulang." Dengan uraian air mata aku memohon pada mereka agar dilepaskan. Namun seakan mata dan hati mereka buta, mereka tidak mendengar isakanku. Aku menangis, meratapi nasibku yang berubah memilukan. Aku menolak makanan dan minuman pemberian mereka hingga aku sangat tidak berdaya. 3 hari lamanya setelah aku disekap di ruangan ini, Badarwani datang menemuiku. Dia yang tidak berbelas kasihan itu menatapku tajam sembari memberiku segelas air. "Kamu minum sekarang," suruhnya tidak berbelas kasih. "Tidak sudi aku meminum pemberian orang sepertimu," ucapku lirih, menolak pemberian Badarwani. "Karto, surat, paksa anak ini makan dan minum. Tepat 7 hari peringatan kematian Bawongso, kita akan mengadakan ritual. Kelompok kita pasti semakin berjaya," ucapnya pada orang-orang suruhannya. Mataku hanya bisa mengeluarkan air dengan tatapan sayuku, memandang mereka yang tengah tertawa dengan kebahagiaan, tanpa ada belas kasih sedikit pun. Di sisi lain, tanpa diduga senyum mengembang dari wajah seorang perempuan. Kudengar tawa mereka semakin menjadi saat ada orang yang masuk. Orang itu membawa beberapa barang yang membuat bulu kuduku semakin merinding. "Mbah, ini nanti barang-barang yang akan digunakan untuk ritual," ucap orang tersebut.
Mbak Darwani dengan teliti memeriksa barang-barang pemberian orang itu. Bagus, nanti ayam cemani dan bunganya menyusul, senyum Mbak Darwani. Mataku kembali membola sempurna saat Mbak Darwani membentangkan kain putih panjang dengan senyum penuh arti. Ya Allah, lindungi aku. Kalian semua jaga anak ini baik-baik. Nanti malam saya berjaga di rumah mendiang guru, Mbak Darwani memerintah muridnya. Siap, Mbah. Setelah kepergian Mbak Darwani, satu persatu orang meninggalkan ruangan ini. Ruangan yang seperti rumah kayu tidak berpenghuni di tengah hutan. Sepi dan jauh dari ramainya hiruk-pikuk desa yang ramai dengan meninggalnya sesepuh mereka. Kulihat mereka yang tengah duduk di pojokan. Tersisa 5 orang yang sepertinya berjaga menungguku agar tidak bisa melarikan diri. Aku kok merinding ya. Kenapa? Hari ini tepat hari ketiga meninggalnya guru sepuh. Terus, dasar bego lo. Emang kenapa toh? Ah, kamu kayak gak tahu aja. Ini malam ganjil. Aku tersenyum kecut mendengar percakapan mereka yang sangat memuakan. Mereka berani menculik dan menindas wanita lemah sepertiku, namun takut akan hal yang tidak pasti. Malam semakin larut. Mereka yang menjagaku sudah kelelahan dengan obrolan mereka yang tidak masuk akal. Aku yang masih terjaga memperjelas penglihatanku saat melihat bayangan hitam melintas di balik jendela yang belum tertutup sempurna. Bulu kuduku semakin remang-remang saat suara hewan malam saling bersautan. Dalam hati, aku hanya mampu beristighfar. Hingga tiba-tiba lampu padam dengan sendirinya. Woi, mati lampu woi, ucap mereka kaget. Aku yang tidak bisa melihat apa-apa ingin menjerit, namun tertahan saat tangan besar membekap mulutku. Sekuat tenaga aku memberontak, namun kalah kuat dengan seseorang yang telah membopongku. Aku dibawa olehnya entah kemana. Dalam malam yang pekat namun mencekam di balik suara bunyi hewan malam ini, aku menangis kembali, meratapi nasib yang entah akan dibawa seperti apa. Aku tersadar setelah orang itu mendudukanku di akar pohon besar. Aku melihat sedang berada di tengah hutan yang lebat dan mengerikan ini. Aku terkesiap saat melihat orang yang berada di belakangku. Arum, kalian? Gun, maafin aku, tapi jangan pernah ada dalam pikiranmu kalau kamu begini karena aku. Aku bakal jelasin ke kamu, tapi setelah kita meninggalkan tempat ini, Mas Yono akan mengantarkan kita kembali ke kota. Sekarang, kamu minum ini dulu. Kamu sangat lemah, kita harus cepat keluar dari desa ini, ucap Arum panjang. Entah apa aku harus percaya lagi dengannya atau tidak. Saat ini aku sangat kacau. Orang-orang tidak bisa aku percaya semua. Mereka munafik. Dek, ayo kita harus pergi sekarang, suruh lelaki yang tadi membopongku pada Arum. Dek Anggun, percaya pada saya. Saya diberi amanat bapaknya Arum untuk menyelamatkanmu dari desa ini, ucapnya padaku tanpa keraguan. Aku mengangguk terpaksa, lalu kembali digendong belakang olehnya setelah membukakan pengikat di tangan dan kakiku. Sementara di lain tempat, tampak keributan terjadi di antara mereka yang bertugas menjagaku. Mereka kelimpungan saat mendapatiku tidak ada di tempat. Mereka bertengkar dan saling menyalahkan, hingga salah satu dari mereka memberanikan diri memberitahu Mbak Darwani kalau aku berhasil lolos dari penyekapan. Kurang ajar, berdebah, teriak Mbak Darwani emosi. Kalian semua berpencar, cari bocah ingusan itu sampai dapat, sambungnya sambil membanting benda apapun yang terlihat di depannya. Tanpa dikomando, mereka lalu berpencar mencariku. Di malam yang mencekam ini, aku masih tetap dalam pikiran yang berkecamuk. Sepanjang perjalanan, Mas Yono menyuruhku untuk beristighfar. Beliau mencoba meyakinkanku kalau dia dan Arum bukan orang jahat yang akan melukainya. Sampai pada tempat yang agak terang, Mas Yono dan Arum berhenti. Aku lihat di tempat ini sudah ada tasku dan tas Arum yang ditutupi dedaunan dan ranting pohon yang patah. Kita harus pergi dari sini, Gun, ucap Arum kemudian. Seketika kami menoleh ke belakang saat aku melihat siapa pemilik suara tersebut. Badanku bergetar hebat. Aku sangat ketakutan hingga menenggelamkan wajahku di balik badan Mas Yono. Cahayu, jangan main-main kamu sama saya. Ayo kita kembali. Saya lelah main kucing-kucingan sama kamu, Cahayu, ucap orang yang tidak lain adalah Mbak Darwani. Mas, selamatin aku, Mas, lirikku pada Mas Yono. Tenang, Gun, aku akan bawa kamu pergi dari sini. Bu, istighfar, Bu. Ibu jangan terpengaruh perkataan Mbak Darwani. Ibu sadar, Bu, teriak Arum menyadarkan ibunya. Arum, jangan jadi anak pembangkang. Cepat kamu serahin Anggun sama Mbak Darwani. Setelah nanti ritual berhasil, kita akan jadi orang terpandang, Rum. Kita akan jadi orang paling disegani di desa ini.
jawab Bu Sarni dengan bangganya. Aku tidak dapat berpikir jernih. Aku hanya pasrah dengan nasibku. Entah siapa yang harus aku percaya. Aku tidak bisa. Bekik Mas Yono lalu terjatuh. Aku lantas menjerit saat anak buah Mbak Darwani mengambilku dari gendongan Mas Yono. Kami yang lengah juga tidak dapat melihat dengan jelas sekitar kami karena gelap. Anak buah Mbak Darwani menangkap kami dari belakang. Lepasin aku. Kulihat Mas Yono sedang dipukuli. Anak buah Mbak Darwani. Sedang Arum meronta-ronta saat tangannya diikat oleh mereka juga. Kamu yang manut ya, ucap Mbak Darwani penuh nafsu. Aku merasa jijik saat tangan kasar lelaki tua jelek itu menyentuh pipiku. Bahkan dalam keadaanku yang terikat dan tidak berdaya di hadapan murid-muridnya, dia memegang bahuku hingga meraba leherku. Dan aku merasa jijik dengan keadaanku saat ini. Arum terdengar menangis saat melihatku diperlakukan buruk oleh orang tua jelek ini. Cepat, kita bawa anak ini. Urus mereka juga. Bawa sekalian ke gubuk, ucap Mbak Darwani. Aku menghela nafas panjang saat Mbak Darwani menghentikan aksinya saat akan melecehkanku. Entah bersyukur atau apa, aku lega kesucianku tidak dirusaknya. Aku, Mas Yono dan Arum dibawa kembali ke gubuk tua di tengah hutan. Aku sangat kelelahan hingga tidak sadarkan diri. Hampir 1/4 jam aku pingsan, dan saat membuka mata setelah disadarkan oleh Bu Sarni, kulihat Arum duduk ketakutan dikelilingi beberapa anak buah Mbak Darwani. Mau apa kalian? Jangan mendekat. Mata mereka seperti singa yang kelaparan. Dengan tatapan yang menjijikan, mereka seolah siap menerkam mangsa yang ada di hadapan mereka. Aku tidak habis pikir. Bu Sarni dengan entengnya tidak merasa kasihan, bahkan terlihat puas saat anak perempuan yang disayanginya siap untuk menjadi mangsa mereka yang penuh nafsu itu. Ibu, selamatkan aku ibu, teriak Arum pada ibunya. Sahut dari seorang perempuan yang telah melahirkannya. Aku tidak sanggup melihat Arum yang sudah mulai disentuh oleh salah satu dari mereka. Arum berteriak histeris saat bagian baju bawahnya mulai tersingkap oleh tangan-tangan kotor mereka. Hentikan! Seolah mendengar teriakanku, orang-orang itu lalu berhenti saat akan melecehkan sahabatku. Aku menangis dalam kepiluan, dalam keadaan pasrah. Kalian jangan menyentuh mereka. Aku akan menuruti semua yang kalian mau. Senyum puas mengembang terlihat dari wajah mereka. Arum yang mendengar penuturanku menggelengkan kepalanya erat, menyuruhku seolah dia tidak setuju dengan apa yang aku ucapkan. Bagus Cahayu, senyum mengembang terlihat dari wajahnya. Kita lakukan saat ini juga. Di hari ganjil kematian Mbah Wongso, aku akan melakukan ritual penyatuan dengan anak yang terlahir dengan weton aos. Weton atau hari lahir anak yang dapat menyempurnakan ilmu yang diwarisi oleh guruku. Tawanya sungguh sangat menakutkan sekaligus menjijikan itu. Cahayu, nanti kita akan bersenang-senang. Gun, kamu jangan pasrah begitu. Aku hanya menatap nanar ke arahnya. Gun, aku mohon, biar kami saja yang mereka jadikan mangsa. Kamu tidak boleh seperti itu, ucap Mas Yono juga. Aku tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi nanti. Aku juga tidak bisa berpikir lagi, seolah hidupku akan berhenti di tempat yang baru saja aku singgahi. Terlihat anak buah Mbak Darwani masuk ke gubuk membawa barang-barang yang aku rasa itu untuk ritual. Ayam cemani juga bermacam bunga dan sesajen juga sudah dibawa olehnya. Aku yang seakan pasrah, dibuka tali pengikat tubuhnya dan tidak meronta seperti sebelumnya. Arum dan Mas Yono sudah berteriak agar aku melarikan diri dan tidak melanjutkan ritual itu. Di tengah hutan yang gelap dan lebat ini, aku naik ke ranjang lusuh yang beralaskan tikar dari anyaman rotan. Dengan sesajen yang berada di sekitar ranjang juga ayam cemani pula. Kulihat Mbak Darwani sudah berganti pakaian. Dia hanya mengenakan kain putih, sedang murid-muridnya sudah mengelilingi ranjang. Kulihat Bu Sarni tersenyum puas. Entah apa yang dia rasakan, dia begitu senang. Aku tidak mengerti apa yang akan Bu Sarni dapatkan setelah aku menjadikan korban mereka. Apa pula yang dijanjikan Mbak Darwani padanya. Kulihat Arum dan Mas Yono tengah ditahan oleh anak buah Mbak Darwani, juga mengikuti entah ritual apa ini. Aku menarik nafas saat menyingkap bajuku. Baju yang dikenakan sekarang sudah tidak lagi terpakai di badanku, menampakkan 2 bukit kembar yang tertutupi kain inti, membuat mata-mata kotor melotot hingga mereka menelan salivanya. Arum dan Mas Yono menjerit histeris saat aku mulai menanggalkan pakaianku. Mereka tidak rela jika aku pasrah dan menjadi korban mereka. Kutanggalkan satu persatu pakaianku seolah tidak mendengar teriakan mereka, hingga
Hingga Mbak Darwani membuka kain putih penutup tubuhnya dan meninggalkan kain bagian intinya saja. Sesungguhnya aku tidak sudi melihat wajah penuh nafsu lelaki tua jelek itu. Badanku gemeteran saat lelaki tua itu menidurkanku di atas ranjang lusuh. Dengan pasrah aku tidak kuat hingga menitikan air mata saat semua pakaianku sudah tidak ada lagi di badanku. Setelah dia menyelimuti dengan kain jarik, lalu dia menyirami tubuhku dengan air kembang. Saat aku telah selesai dimandikannya, perutku terasa sangat lapar. Setelah embun-embun kepalaku dibacakan entah apa mantra itu. Dengan tatapan yang penuh nafsu, kulihat di depanku nampak ayam ungkep yang tengah menggiurkan. "Anggun, jangan Anggun!" teriak Arum dan Mas Yono. Aku terasa getir saat aku tengah kelaparan dan ada makanan lezat di depanku, sedang mereka yang aku percaya melarangku untuk memakan itu. "Ayo makan, Cahayu, tidak usah hiraukan teman-temanmu itu," ucap Mbak Darwani menyuruhku. Seakan terayu oleh kata-kata Mbak Darwani, kuambil ayam itu dan hendak akan memakannya. Namun di saat yang bersamaan terdengar suara-suara orang dengan nyala penerangan obor yang kian mendekat ke arah kami. "Anggun, Arum, Yono!" Segera kubuang ayam yang tadinya akan kumakan, kembali kuambil dan kupakai pakaianku. Selepas itu dalam kelengahan mereka, aku mengambil benda tajam Mbak Darwani yang selalu diselipkan di pinggangnya. Begitu dengan Arum dan Mas Yono. Mereka berhasil lepas dari cengkeraman tangan anak buah Mbak Darwani. Mereka berkumpul denganku yang sudah turun dari ranjang lusuh. "Sial, kenapa mereka bisa tahu? Dasar goblok kalian!" Anak buah Mbak Darwani semuanya menunduk ketakutan pada junjungannya itu. Tidak terkecuali dengan Bu Sarni. Dia juga ketakutan melihat amarah dari Mbak Darwani. "Sarni, kau..." Bukan." "Astagfirullah," ucap Pak Sujono. Aku, Arum dan Mas Yono bersyukur pada Pak Sujono beserta warga telah menemukan kami. Mbak Darwani yang terkejut melihat warga desa telah datang dan bersiap mengepung, segera menutupi tubuhnya yang sebelumnya hanya memakai penutup inti. Anak buah Mbak Darwani ditangkap warga desa, begitupun Mbak Darwani yang tidak berkutik saat akan dibawa oleh mereka. Sedang Bu Sarni dia meronta-ronta, berteriak dengan keras tidak tahu menahu. "Pak, tolong Pak, aku tidak tahu apa-apa, tolong aku Pak." Mohon Bu Sarni pada Pak Sujoyo. Seolah Pak Sujoyo sudah mengerti semuanya, beliau tidak menghiraukan ucapan istrinya itu. Pak Sujoyo lantas mendatangi kami. Beliau memelukku dan Arum dengan erat, sambil berlinang air mata. Beliau meminta maaf pada kami. Aku dan Arum tidak kuasa dengan keadaan saat ini. Kami menangis bersama, meratapi nasib yang entah akan seperti apa jika warga tidak menolong kami. Aku, Arum dan Mas Yono lantas dibawa warga desa menuju rumah kepala desa. Di sana sudah ada Tasku dan Arum yang pada rencana awal kami akan melarikan diri dari desa ini. Kami bebersih dan menikmati hidangan yang disiapkan. Tidak membutuhkan waktu lama, makanan yang tersedia habis dilahap kami bertiga. Dan setelahnya, kami menuju balai desa untuk bersaksi atas perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh komplotan Mbak Darwani. Tepat pukul 8 pagi warga desa beramai-ramai menuju balai desa untuk menghadiri sidang Mbak Darwani beserta anak buahnya atas ketidakadilan yang mereka lakukan padaku. Sesampainya di sana, kulihat Mbak Darwani yang seakan tidak takut apapun menyeringaiku saat kami bertatapan. Manik legam itu mengisyaratkan kalau dia sangat marah dan membenciku. Arum seakan tahu apa yang aku rasakan saat ini. Dia menggenggam erat tanganku, menguatkanku dengan tatapan tulusnya. Aku yang berada di antara Arum dan Mas Yono seakan mendapatkan kekuatan menghadapi masalah yang dihadapi saat ini. Mereka menyemangatiku dengan hal-hal positif. Sidang berlangsung dengan alotnya. Mbak Darwani yang menggunakan kekuasaan komplotannya, hingga Bu Sarni yang tetap kekeh tidak mau mengakui di balik dalang penculikanku, membuat sidang kian memanas. Hingga tidak terasa waktu menunjukkan pukul 2 siang hari, dan akhirnya dijatuhkan hukuman kepada Mbak Darwani dan anak buahnya juga Bu Sarni. Ya, setelah mereka mengakui kesalahan mereka, walaupun penuh dengan sanggahan-sanggahan, akhirnya mereka akan mendapatkan balasan setimpal, sesuai dengan ketidakadilan yang aku rasakan. Tidak butuh waktu lama setelah acara sidang selesai, aku diantar warga kembali menuju rumah kepala desa. Beliau juga warga meminta maaf padaku atas kesalahan warga desanya. Seakan tidak peduli dengan mereka, aku meminta izin untuk segera pergi dari desa ini. Begitu takutnya aku berada di sini, seolah setiap pergerakan yang aku lakukan selalu diawasi siapapun. Dengan penuh lika-liku, aku dan Arum kembali ke kota.
Sebelum aku pergi dari desa ini, Pak Sujoyo secara tulus meminta maaf padaku. Pak Sujoyo juga meminta maaf atas perlakuan istrinya yang sangat kelewatan. Meski dengan berat hati, aku pun memaafkan kesalahan mereka. Aku dan Arum kembali ke kota diantar dengan menggunakan mobil Pak Kepala Desa yang dikendarai sendiri oleh Mas Yono. Sepanjang perjalanan kami saling diam hingga Arum memelukku dengan tangisnya. "Gun, maafin aku ya." Seolah tidak kuasa dengan keadaan ini, aku menanggapi pelukan Arum dan mengusap halus punggungnya. Arum lalu menceritakan kronologi saat aku diculik oleh komplotan Badarwani. Dia bercerita saat dia berniat menumpang ke toilet warga, salah satu anak buah Badarwani menangkapnya. Arum dibius menggunakan sapu tangan yang telah diberi bius itu lalu pingsan. Hingga saat terbangun, Arum mendengar kalau anak buah Badarwani yang lain yang tengah mengincar Anggun dan Arum sudah berhasil menangkap Anggun. Ya, rencana dari awal Badarwani memang akan menculik Anggun dan Arum saat di perjalanan pulang ke kotanya. Namun naas, saat Arum melengah ke toilet dan Anggun dalam posisi sendirian, mereka diculik dengan mudahnya. Arum yang masih kuat saat melihat anak buah Badarwani yang tengah lengah, mencoba melarikan diri dan berlari sejauh kekuatan kakinya. Saat dalam perjalanan, Arum melihat Mas Yono, seorang pemuda desa yang tengah merumput di sekitar hutan. Mas Yono lalu menyelamatkan Arum dari anak buah Badarwani dan bercerita tentang Anggun. Mas Yono yang tahu betul tentang seluk-beluk Badarwani lalu berniat menyelamatkan Anggun juga Arum. Dengan penuh keyakinan dan kematangan, Mas Yono menyusun strategi penyelamatan Anggun dengan bantuan warga sekitar. Meskipun pada pertengahan rencana mereka tertangkap kembali oleh Badarwani. Adapun Bu Sarni atau ibunya Arum, dia ternyata sudah kong kali kong dengan Badarwani. Dia diiming-imingi akan menjadi orang yang terpandang setelah berhasil menangkap Anggun untuk ritual. Karena Badarwani sangat positif thinking akan mendapatkan kedikdayaan dan kesaktian yang tiada tanding setelah ilmu dari gurunya menurun padanya. Namun ternyata semua itu tidak sesuai dengan harapannya dan malah mendapat olokan warga setelah ritual sesat itu gagal. Ibu Arum mendapatkan balasan setimpal. Arum dan aku pun saling berpelukan, menguatkan satu sama lain hingga saku bajuku bergetar mendapatkan seseorang menelponku. "Assalamualaikum Ibu." "Nah, kamu bagaimana? Sudah beberapa hari kamu ibu telepon gak diangkat. Ibu cemas nak," saut ibu dengan suara khawatirnya. "Bu, Anggun." Ucapku terhenti saat akan melintasi gapura desa. Penglihatanku menangkap sesosok kakek tua yang tersenyum padaku. Lalu ingatanku kembali teringat sosok kakek tua itu. Ya, dia kakek yang ada dalam mimpiku. Dia juga yang kulihat saat aku akan memasuki gapura ini juga. Kakek itu adalah Mbak Wongso, guru yang dipuja-puja Mbak Darwani. "Gun," ucap ibu menyentak lamunanku. Aku dan ibu lalu mengobrol sedikit dan mengakhiri sesi telepon kami. Otakku tidak dapat mencerna tentang semua ini hingga perutku kembali kelaparan. Aku mencoba untuk menguatkan hatiku tentang semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibat. Semua yang berada di dunia hanyalah bentuk dari bekal yang akan dibawa menuju kehidupan setelah adanya kematian. Tipu muslihat dunia seolah menutup netra dengan hingar-bingar derajat pangkat, membuat mereka yang haus akan kepuasan melakukan segala upaya untuk mencapai hasratnya, entah itu dengan jala yang tidak sesuai akidah. Selalu tetapkan di hati dengan iman dan ketakwaan agar terhindar dari segala bentuk kekufuran. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.